sebuah sudut kota Tulungagung yang jarang tersentuh hiruk-pikuk modern, tersembunyi sebuah kisah kelam yang menggemparkan. Kisah ini bukan sekadar urban legend biasa, melainkan bisikan nyata dari kegelapan yang merenggut akal sehat dan kemanusiaan. Ini adalah cerita tentang sebuah ambisi buta, sebuah pengkhianatan keji, dan sebuah ritual terkutuk yang disebut kawin monyet. Semua berawal dari sepasang suami istri yang hidup dalam kepapaan. Sang suami bernama Hartono, dikenal sebagai pria yang pemalas dan penuh angan-angan. Ia selalu mendambakan kekayaan instan, tanpa mau bersusah payah. Sementara istrinya, Sari, adalah wanita yang sabar dan pekerja keras, mencoba menopang hidup mereka dengan berjualan kue keliling. Namun rezeki seolah enggan berpihak. Kemiskinan terus mencekik leher mereka. Hartono yang putus asa akhirnya menyerah pada bisikan setan. Ia mulai mencari jalan pintas, berkelana dari satu dukun ke dukun lain, berharap menemukan kunci menuju kekayaan. Perjalanannya ini membawanya ke sebuah desa terpencil di pedalaman yang konon dihuni oleh para praktisi ilmu hitam. Di sanalah ia bertemu dengan seorang dukun tua yang terkenal kejam dan memiliki ilmu pesugihan. Paling berbahaya, pesugihan kawin monyet. Ritual ini bukan sekadar memberikan tumbal harta atau benda. Pesugihan ini menuntut sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Penyerahan total jiwa dan raga, yang diikat melalui sebuah pernikahan gaib dengan entitas siluman berwujud monyet. Konon, dengan ritual ini, kekayaan akan mengalir deras tanpa henti, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Syarat utama dari ritual terkutuk ini adalah penyerahan seorang wanita yang masih suci, atau yang sangat dicintai oleh pemohon. Dan pilihan Hartono jatuh pada Sari, istrinya sendiri. Wanita yang selalu setia mendampinginya, yang selalu memberinya semangat di kala terpuruk. Dengan mata gelap dan hati yang telah membatu oleh nafsu dunia, Hartono memutuskan untuk menjadikan istrinya sebagai tumbal, sebagai pemuas nafsu bejat siluman monyet itu. Ia mulai merencanakan segalanya dengan licik. Sari, yang polos dan mencintai suaminya sepenuh hati, sama sekali tidak mencurigai niat jahat Hartono. Suatu malam yang gelap dan sunyi, di bawah rembulan yang tertutup awan, Hartono membawa Sari ke tempat rahasia di tengah hutan angker, tempat di mana ritual pesugihan itu akan dilaksanakan. Sari yang tidak tahu menahu, hanya mengikuti suaminya dengan penuh kepercayaan. Udara di hutan terasa dingin menusuk tulang, suara-suara binatang malam semakin menambah kengerian suasana. Di tengah hutan itu, telah menunggu sang dukun tua, dengan sesajen dan perlengkapan ritual yang menyeramkan. Hartono membisikkan kata-kata manis ke telinga Sari, mengatakan bahwa mereka akan melakukan ritual untuk mendatangkan rezeki. Sari yang lugu hanya mengangguk dan menurut. Namun saat dukun mulai merapal mantra-mantra kuno, dan asap dupa memenuhi udara, Sari mulai merasakan keanehan. Sebuah aura gelap dan dingin menyelimuti dirinya, dan ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Sebuah kehadiran yang jahat, yang semakin mendekat. Kengerian malam itu kian pekat. Di bawah tatapan mata Hartono yang kosong dan penuh nafsu dunia, Sari merasakan sebuah kekuatan tak kasat mata menyeretnya. Aroma kemenyan yang menyesakan, bercampur dengan bau tanah, basah dan sesuatu yang amis, menciptakan kombinasi yang memuakkan. Mantra-mantra yang diucapkan, sang dukun tua terdengar, seperti geraman dari alam lain, mengikat Sari dalam sebuah jerat tak terlihat. Tubuhnya terasa kaku, lidahnya keluh. Sari mencoba berteriak, mencoba melawan, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya terbelalak, menyaksikan bayangan hitam besar, mulai terbentuk di antara pepohonan. Bayangan yang perlahan mengambil wujud mengerikan. Wujudnya semakin jelas, sosok primata, raksasa dengan mata merah menyala, dan taring panjang yang berkilat di kegelapan. Itulah siluman monyet, entitas mengerikan yang akan menjadi suami gaib bagi Sari. Dukun tua itu memerintahkan Hartono untuk membacakan sumpah setia di hadapan siluman. Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan palsu, Hartono mengucapkan janji-janji yang mengikat istrinya pada perjanjian iblis itu. Sari hanya bisa menyaksikan dengan horor, jiwanya meronta dalam keputusasaan yang tak terhingga. Ia merasakan sebuah ikatan gaib terjalin, dingin dan mematikan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah ikatan yang akan mengikatnya selamanya. Setelah ritual usai, Hartono membawa Sari pulang dalam keadaan yang kacau balau. Sari tidak lagi sama. Matanya hampa, jiwanya seolah telah dicabut dari raganya. Ia sering melamun, sesekali mengeluarkan tawa atau tangisan tanpa sebab yang jelas, membuat Hartono merinding. Malam hari, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui rumah mereka. Suara-suara cakaran di dinding, bau busuk yang muncul tiba-tiba, dan yang paling mengerikan, bayangan hitam yang kerap melintas di sudut mata Sari. Hartono meskipun kaya raya, tidak pernah merasa tenang. Uang yang datang memang melimpah, memenuhi segala keinginannya. Namun setiap keping uang itu terasa seperti bara api yang membakar batinnya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasakan kehadiran tak kasat mata yang mengawasinya. Suara-suara cekikikan dan geraman sering terdengar dari kamar Sari di malam hari, membuat bulu kuduknya berdiri. Kesehatan Sari semakin memburuk.
Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat pasi. Ia sering mengeluh sakit di sekujur tubuh, seperti dicabik-cabik. Terkadang ia terlihat berbicara sendiri, atau bahkan berinteraksi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Para tetangga mulai berbisik, melihat perubahan drastis pada Sari. Mereka mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Aura gelap menyelimuti rumah Hartono dan Sari. Suatu malam ketakutan Hartono mencapai puncaknya. Ia mendengar suara raungan aneh dari kamar Sari, disusul oleh suara benda jatuh dan jeritan tertahan. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri mengintip. Apa yang dilihatnya akan menghantuinya sepanjang hidup. Di tengah kamar yang gelap, ia melihat Sari sedang meronta. Tubuhnya seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di sampingnya, bayangan sosok monyet raksasa itu semakin jelas, seolah sedang melakukan sesuatu yang tak senonoh. Hartono mundur terhuyung-huyung. Kekayaan yang ia dambakan kini terasa seperti kutukan. Ia telah menjual istrinya sendiri kepada iblis, dan kini ia harus menyaksikan penderitaan Sari di depan matanya. Penyesalan merayapi hatinya, namun sudah terlambat. Ikatan pesugihan itu telah terjalin kuat, tak bisa diputuskan begitu saja. Sari kini hanya tinggal raga tanpa jiwa, menjadi pemuas nafsu siluman monyet itu setiap malam. Kisah tragis Sari, sang tumbal pesugihan, semakin menyebar dari bisik-bisik tetangga hingga menjadi desas-desus yang menggemparkan. Hartono, yang kini hidup bergelimang harta namun dihantui rasa bersalah dan ketakutan, mulai merasakan beratnya konsekuensi. Rumah mewah yang ia impikan kini terasa seperti neraka. Uang yang melimpah tak mampu membeli kedamaian, apalagi mengembalikan Sari yang dulu. Wajah Sari yang dulu berseri, kini semakin layu. Ia kerap ditemukan tertidur di tempat-tempat aneh, terkadang dengan bekas cakaran di kulitnya, atau memar yang entah dari mana asalnya. Bau busuk yang sebelumnya hanya muncul di malam hari, kini mulai tercium kapan saja, menguar dari tubuh Sari, membuat Hartono jijik sekaligus ngeri. Monyet-monyet liar dari hutan pun sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah mereka, seolah menjadi pengawas gaib dari perjanjian terkutuk itu. Hartono mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi dukun-dukun lain, memohon agar ikatan pesugihan itu bisa diputuskan. Namun setiap dukun yang ia datangi hanya menggelengkan kepala, ketakutan. Mereka mengatakan bahwa pesugihan kawin monyet adalah perjanjian tingkat tinggi yang teramat sulit dilepaskan. Jika diputus paksa, nyawa Sari akan melayang. Bahkan nyawa Hartono pun akan menjadi taruhan. Sang siluman monyet tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Ketakutan Hartono memuncak ketika ia mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Sari memohon pertolongan dengan air mata, sementara di belakangnya, siluman monyet raksasa itu tertawa mengejek, menjerat Sari dengan rantai gaib. Mimpi itu terasa begitu nyata bahkan setelah terbangun. Hartono masih bisa merasakan dinginnya rantai dan bau busuk yang melekat. Ia bahkan sempat mencoba membawa Sari berobat ke rumah sakit, berpura-pura istrinya sakit fisik. Namun para dokter tidak menemukan penyakit apapun secara medis. Mereka hanya menyarankan Sari untuk diperiksa kejiwaan, melihat kondisi mentalnya yang terus menurun drastis. Tentu saja Hartono menolak, ia tahu penyakit Sari bukan penyakit biasa. Masyarakat sekitar mulai menjauhi Hartono. Mereka yang dulu iri dengan kekayaannya, kini memandang Hartono dengan jijik dan curiga. Bisikan pesugihan kawin monyet semakin santer terdengar. Beberapa orang bahkan mengklaim pernah melihat sosok bayangan monyet besar melompat-lompat di atap rumah Hartono di tengah malam, mengawasi dengan mata merah menyala. Hartono kini benar-benar terisolasi. Kekayaan yang ia dapatkan telah merampas segalanya, kedamaian, kehormatan, dan yang paling utama istrinya. Ia hidup dalam ketakutan yang mencekik. Bayang-bayang siluman monyet itu seolah selalu mengawasinya, menagih janji atas tumbal yang telah diberikan. Sebuah perjanjian yang kini terasa seperti jebakan tanpa akhir. Seiring waktu berlalu, kondisi Sari kian memprihatinkan. Ia tidak lagi bisa berkomunikasi secara normal. Terkadang, ia hanya mengeluarkan suara-suara aneh yang lebih mirip geraman binatang daripada suara manusia. Gerak-geriknya pun mulai berubah, seringkali melompat-lompat atau memanjat perabotan layaknya seekor monyet. Tubuhnya yang kurus kering kini dihiasi luka-luka baru setiap harinya, seolah bekas siksaan tak kasat mata. Hartono, yang kini benar-benar sendirian dalam penderitaannya, mulai merasakan kehadiran siluman itu semakin dekat dengannya. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan jahat di telinganya, suara tawa mengerikan yang berasal dari kamar Sari. Ia sering terbangun dengan bekas cengkeraman di tubuhnya, atau rambutnya rontok seolah ditarik paksa. Tidurnya tak pernah nyenyak, dipenuhi mimpi buruk tentang monyet-monyet raksasa yang menyerbu rumahnya. Rasa paranoidnya semakin menjadi-jadi. Ia mulai melihat Sari bukan lagi sebagai istrinya, melainkan sebagai wadah dari entitas jahat itu. Setiap kali Sari menatapnya dengan mata kosong, Hartono merasakan ancaman yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa siluman monyet itu tidak hanya mengambil Sari, tetapi juga mengincar dirinya,
mengikatnya dalam lingkaran pesugihan yang tak berkesudahan. Suatu hari, seorang kiai sepuh dari desa tetangga, yang mendengar kabar tentang keganjilan di rumah Hartono, memberanikan diri datang. Kiai itu adalah sosok alim yang memiliki ilmu agama dan spiritual yang tinggi. Tanpa banyak bicara, sang kiai langsung merasakan aura negatif yang sangat kuat menyelimuti rumah itu. Ia melihat Sari yang sedang meringkuk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, dan ia tahu bahwa Sari adalah korban tumbal. Kiai sepuh itu mencoba melakukan ruqyah dan doa-doa pengusiran. Namun kekuatan siluman monyet itu begitu dahsyat. Saat doa-doa dibacakan, Sari meronta-ronta dengan sangat kuat, mengeluarkan suara raungan yang bukan suara manusia, dan bahkan mencoba menyerang sang kiai. Hartono hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, menyadari betapa kuatnya ikatan setan yang telah ia buat. Kiai sepuh itu akhirnya menghentikan usahanya. Dengan wajah sedih, ia mengatakan kepada Hartono bahwa ikatan ini terlalu kuat dan bahwa Sari sudah terlalu dalam terjerat. Ia menyarankan Hartono untuk ikhlas, karena Sari kini sudah berada di dua alam, terperangkap antara dunia manusia dan dunia siluman. Satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan Sari mungkin adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri, yang berarti melanggar perjanjian dengan siluman, dan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan bagi Hartono. Mendengar itu, Hartono jatuh terduduk. Semua harapan seolah runtuh. Ia kini menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Kekayaan yang ia dapatkan adalah kutukan, dan istrinya telah hilang selamanya, menjadi budak nafsu siluman monyet. Hidupnya kini adalah penjara, penuh ketakutan dan penyesalan yang tak berujung. Setelah peringatan dari Kiai Sepuh, Hartono hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Ia tidak lagi peduli dengan harta kekayaannya. Hari-harinya diisi dengan penyesalan, ketakutan, dan kesendirian. Sari, yang kini benar-benar menjadi wadah bagi siluman, sesekali akan menghilang dari pandangan, hanya untuk muncul kembali di tempat yang tak terduga, dengan tatapan kosong yang semakin menghantui Hartono. Malam-malamnya dipenuhi teror. Ia sering terbangun dengan teriakan Sari yang pilu, bercampur dengan tawa cekikikan siluman yang mengerikan. Setiap goresan di tubuh Sari, setiap tangisan tanpa suara, adalah bukti nyata dari perjanjian keji yang ia buat. Tetangga yang dulu hanya berbisik, kini terang-terangan menjauh. Bahkan, beberapa orang mulai berani meletakkan jimat penolak bala di depan rumah mereka, seolah rumah Hartono adalah sumber segala keburukan. Akhirnya, tubuh Sari tidak mampu lagi menahan beban. Suatu pagi, Hartono menemukan Sari tergeletak tak bernyawa di kamar mereka. Tubuhnya kurus kering, dengan bekas luka parah di sekujur tubuh, dan tatapan matanya yang kosong terpatri selamanya. Kematian Sari bukanlah akhir penderitaan, melainkan awal dari neraka yang lebih mengerikan bagi Hartono. Dengan kematian Sari, perjanjian dengan siluman monyet itu belum putus. Justru, kini siluman itu sepenuhnya bergentayangan, mencari tumbal baru, dan Hartono adalah target utamanya. Hantu Sari yang terperangkap dalam kutukan juga mulai menghantui Hartono, seolah menuntut balasan atas pengkhianatannya. Ia mendengar suara bisikan Sari di setiap sudut rumah, merasakan sentuhan dinginnya, dan melihat bayangan Sari yang pucat di kegelapan. Hidup Hartono kini adalah sebuah siksaan abadi. Rumah mewahnya kosong melompong, kecuali dia dan arwah Sari yang menghantuinya. Kekayaannya tidak lagi berarti. Ia mencoba menjual hartanya, namun tidak ada yang mau membeli. Siapa yang berani membeli rumah yang dihuni oleh entitas jahat dan arwah penasaran? Hartono akhirnya benar-benar gila, sering terlihat berbicara sendiri, tertawa atau menangis tanpa alasan, hingga akhirnya ia ditemukan tak bernyawa di rumahnya yang angker dengan wajah penuh ketakutan. Kisah tentang Hartono dan Sari menjadi legenda urban di Tulungagung, sebuah pengingat kelam tentang bahaya pesugihan dan nafsu dunia yang tak terkendali. Pesan dari kisah ini sangat jelas. Kekayaan yang didapatkan dengan cara sesat tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Karma akan selalu datang, dan harga yang dibayar bisa jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Demikianlah kisah mengerikan ritual kawin monyet dari Tulungagung, sebuah pelajaran pahit tentang ambisi dan pengkhianatan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kita sentuh, terutama jika itu menyangkut perjanjian dengan dunia lain. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah Anda pernah mendengar cerita serupa di daerah Anda? Sampaikan komentar Anda di bawah. Ya, jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terhibur dan merinding, serta bagikan kepada teman-teman Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Tekan juga tombol loncengnya agar Anda menjadi yang pertama tahu setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah menyeramkan berikutnya.